Istilahnya mereka yang terhubung dengan realita kerajaan bisa dikategorikan dengan sebutan istilahnya Kristen Raja Wali. Ibrani 5 ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebentar, tentang hal itu, hal apa yang dimaksudkan? Kalau saudara memperhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, pasal yang sebelumnya, penulis kitab Ibrani sedang berbicara dan membandingkan antara Yesus dengan Melkisedek. Dan kemudian penulis Ibrani berbicara tentang keimamatan Melkisedek yang disandang oleh Yesus. Aminkan dulu. Nah, penulis Ibrani berkata tentang hal Yesus dan Melkisedek serta keimamatan Melkisedek yang Yesus terus bawa dalam pelayanannya setelah dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Banyak yang harus kami katakan, tapi sukar untuk dijelaskan. Lalu Paulus berkata, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, secara spesifik dalam ayat yang ke-12 ini, Roh Kudus menyoroti kata-kata jika ditinjau dari sudut waktu. Harusnya kamu tuh sudah menjadi pengajar. Tapi pada kenyataannya, kamu masih butuh diajari dasar-dasar pokok-pokok dari pernyataan Allah. Kamu seperti bayi rohani yang masih membutuhkan susu. Harusnya sudah bisa jadi pengajar. Nah, batasi Ibrani pasal yang kelima. Lalu saya mengajak untuk saudara bisa bandingkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Saya mengajak dengan cepat kita membaca dari ayat yang pertama. Dan kita akan terus baca sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca ulang. Kisah Rasul 19 dari ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Stop sebentar di sini dulu. Izinkan saya menjelaskan ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perhatikan ke depan sini. Alkitab menuliskan, pada waktu Paulus mengelilingi daerah-daerah yang ada di daerah Asia Kecil, dia sampai di satu daerah yang namanya kota Efesus. Kota Efesus sebetulnya bukan kota kecil, ya ini kota perdagangan. Mungkin kalau istilah sekarang kota metropolitan. Dari berbagai daerah, dari berbagai suku dan bangsa, orang berdatangan ke Efesus untuk berdagang. Nah, kebetulan di situ juga memang ada satu kuil berhala yang sangat terkenal, namanya kuil Dewi Artemis. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Yang saya mau ajak untuk kita perhatikan adalah ketika Paulus ada di kota Efesus, dia mendapati ada beberapa orang murid. Jadi mereka mengaku diri sebagai orang percaya. Ada orang di sini. Come on, ikuti saya, oke? Paulus ke kota Efesus, dia ketemu beberapa orang murid.
Orang-orang yang mengaku diri sebagai orang percaya. Tapi ketika Paulus ketemu dengan beberapa orang murid ini, secara pribadi sebagai seorang rasul Tuhan, Paulus merasa aneh. Karena ini orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, tapi kok dibanding dengan orang-orang percaya lain yang dia lahirkan, yang Paulus layani selama ini, kok beda? Makanya langsung muncul sebuah pertanyaan. Paulus langsung bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, Paulus baru menyadari, oh ini rupanya. Jadi yang membuat orang-orang percaya, murid-murid yang ada di Efesus, sama sekali tidak memanifestasikan kuasa kerajaan. Karena mereka tidak terhubung dengan realita kerajaan itu sendiri. Karena pribadi satu-satunya, katakan sama-sama, satu-satunya pribadi yang mampu membawa kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini terhubung dengan realita kerajaan sorga, hanyalah pribadi Roh Kudus. Dengan jemaat terhubung dengan realita kerajaan sorga lewat pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka, maka kehidupan sehari-hari jemaat pasti, katakan pasti akan mulai memanifestasikan kuasa kerajaan. Akan ada otoritas ilahi, akan ada roh yang berkemenangan, ada roh ketaatan, ada roh terobosan. Itu semua pasti, katakan pasti. Pasti akan muncul, termanifestasi, terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari jemaat. Amin. Istilahnya mereka yang terhubung dengan realita kerajaan bisa dikategorikan dengan sebutan istilahnya Kristen Raja Wali. Keren ya? Nah ini Paulus ketemu dengan beberapa murid yang ada di Efesus. Nah Paulus mendapati, lah ini kok bukan Raja Wali. Ini kok ayam. Kristen ayam. Atau lebih parah, Kristen emprit. Burung yang kecil, burung pipit itu loh. Nah, jadi Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Karena karakteristik kehidupan sebagai orang kerajaan, Paulus tidak temukan ada di dalam hidup jemaat. Jadi Paulus tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Nah, jemaat menjawab, belum. Bahkan kami belum tahu ada Roh Kudus. Paulus tambah bingung, lah kamu ini dibaptis dalam nama siapa? Lalu kemudian jemaat menjawab, dengan baptisan Yohanes. Oh, jadi mereka ini cuma dibaptis untuk bertobat, mempersiapkan diri menerima datangnya Mesias. Dengan kata lain apa? Mereka belum menerima kelahiran baru, tapi sudah ngaku diri sebagai murid. Pantesan, belum lahir baru, belum terhubung dengan realita kerajaan. Makanya jadi Kristen emprit, Kristen ayam. Ada orang di sini. Nah, lalu Alkitab memberikan penegasan. Paulus menjelaskan kepada orang banyak bahwa mereka semua harus percaya kepada Dia yang sudah datang, yang sudah mati, yang sudah bangkit kembali untuk penebusan umat manusia, bahkan sudah dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Alkitab menuliskan ketika mereka mendengar hal itu, ini jemaat luar biasa. Jemaat hatinya terbuka. Jemaat punya hasrat untuk mengejar kebenaran. Mereka tidak lamban dalam hal mendengar. Apa yang terjadi ketika mereka mendengar pemberitaan Paulus, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam ibadah yang sama, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, kembali, karena hati jemaat terbuka, haus lapar akan kebenaran, tidak lamban dalam hal mendengar. Alkitab menuliskan, Roh Kudus langsung tercurah atas mereka, mereka berkata-kata dalam bahasa roh, dan mereka bernubuat. Sampai sini paham? Jemaat memang ketika pertama kali ketemu Paulus belum lahir baru. Tapi karena hati yang terbuka, karena kehausan kelaparan mereka akan firman, ketika Paulus sampaikan firman, seketika mereka menerima apa yang Paulus sampaikan. Setuju, amin? Saking haus laparnya akan Tuhan, begitu Paulus berdoa, Roh Kudus langsung tercurah.
Jumlahnya ada berapa saudara? 12 orang. Lalu selama 3 bulan selanjutnya, perhatikan ayat yang ke-8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Beberapa orang Yahudi menolak, mengeraskan hati. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Perhatikan baik-baik. Setelah perjumpaan Paulus pertama kali dengan jemaat Efesus, Paulus berkeliling dari satu rumah ibadat Yahudi ke rumah ibadat Yahudi yang lain. Selama 3 bulan dia lakukan itu. Dengan penuh keberanian dia menjelaskan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ada sebagian yang menolak, mengeraskan hati, bahkan mengumpat jalan Tuhan. Menyesat-nyesatkan apa yang Paulus sampaikan. Kira-kiranya kayak gitu, pakai bahasa zaman sekarang. Sesat, Paulus itu sesat, gitu kira-kiranya. Nah, Paulus tidak peduli dengan orang yang mensesat-sesatkan dirinya. Dia kumpulkan mereka yang percaya di satu tempat yang namanya ruang kuliah Tiranus. Lalu dari sejak pertama kali Paulus kumpulkan orang-orang yang percaya, ada jeda waktu kira-kira 2 tahun. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Yang memberitakan Injil, memberitakan firman kerajaan sampai ke seluruh Asia bukanlah Paulus. Kenapa? Karena selama 2 tahun itu Paulus hanya ada di ruang kuliah Tiranus. Tiap hari mengajar. Begitu ya. Jadi orang yang dia ajar itulah yang pergi ke berbagai kota dan kemudian menjadi pengajar lagi dan membawa kegerakan luar biasa. Artinya di bawah 2 tahun. Ada begitu banyak orang sudah berhasil dicetak, banyak orang berhasil diperlengkapi dan diutus untuk ikut memperluas pengaruh kerajaan sorga.